Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja adanya, semoga semua sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan rahmat berkahnya serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Curahkan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan. Jika dalam ujian kondisi sakit, semoga Allah membuang penyakitnya, memberikan kesembuhan. Jika dalam ujian berbagai masalah, diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja adanya, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersilaturahmi, menyambung pelajaran, pengetahuan yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini di Nusantara pelajaran-pelajaran orang tua terdahulu yang tentu pelajaran itu memiliki ternyata sebuah benang merah kesamaan dengan pelajaran yang ada di dalam Islam Jadi ketika Islam masuk dan pelajaran itu sudah ada, dan akhirnya menimbulkan sebuah sinkronisasi sehingga Islam mudah diterima masuk ke beberapa daerah atau suku yang ada di Nusantara ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin coba sama-sama belajar sama-sama menyambung silaturahmi sama-sama meningkatkanlah, menambah pengetahuan informasi guna meningkatkan baik secara wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga tentu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-Islam ini. Nah, sahabat-sahabat muslim yang saya ingin ajak kita sama-sama artinya berbagi tentang informasi pengetahuan dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Ini tepatnya dari saudara-saudara kita yang berasal dari suku Bugis atau Makassar Nah, ini salam kenal, salam silaturahmi, salam persaudaraan sesama muslim Karena di sana itu mayoritas Islam begitu dominan sama seperti di wilayah Jawa Timur, Madura kemudian Aceh, Sumatera Barat sama itu wilayah Kalimantan Selatan itu Islam tersebar luas, artinya umat Islam banyak di sana. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya bukan orang Bugis bukan orang Sulawesi jadi mohon kalau ada hal yang nggak pas, yang kurang dan salah, dimaafkan dimaklumi, dan kemudian diberitahulah, diluruskan. Jadi kesempatan ini bukan ngajar, tapi memberikan sebuah berbagi informasi atau berbagi sebuah ketertarikan simpatik yaitu tentang pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kedalaman rohani atau pelajaran-pelajaran yang bersifat hakiki atau di dalam Islam dikenal istilah tasawuf Di Bugis pun sudah ada tasawuf yang tentunya ujungnya pasti ma'rifat tasawuf itu. Nah, di daerah Bugis khususnya Makassar juga, menurut informasi karena saya dapatkan dari membaca dan sedikit ngobrol dengan
teman-teman sahabat-sahabat yang berasal dari sana. Pertama sekali ketika saya silaturahmi ya, atau melakukan aktivitas di wilayah Kalimantan Timur, sana banyak saudara yang berasal dari Bugis ya. Itu. Nah, jadi dan ini sangat menarik. Jadi menariknya karena di Indonesia ini atau Nusantara ya, khususnya di Bugis ya, atas Sulawesi Selatan itu ternyata pelajarannya sudah ada sebelum Islam masuk dan itu sangat mendalam. Pelajaran yang menyangkut sesuatu yang hakiki ya, tentang manusia, tentang ketuhanan, tentang kehidupan, wahai sahabat-sahabat. Yang ini tentu mewarnai lah tentunya dari perilaku dan tradisi masyarakat yang ada di sana, wahai sahabat-sahabat. Itu juga dengan pelajaran setelah Islam masuk ya, yang dengan istilah pelajaran yang spesifik rohani dengan istilah tasawuf ya, itu juga begitu pesat ya berkembang di sana. Yaitu tadi karena sebelumnya sudah ada pelajaran rohani di sana yang begitu sangat mendalam. Itu. Jadi di sana ada istilah apa, pelajaran atau pengetahuan atau ilmu yang dikenal istilah pape cepu ya kalau salah. Nah, kalau salah penyebutannya mohon dibantu ya, diuruskan karena jadi itu sebuah pengetahuan tentang rahasia ya, rahasia diri dengan Tuhan ya. Ini seperti itu. Jadi yang pelajaran ini memang disampaikannya sangat sakral, sangat rahasia ya, sangat khusus lah ya, seperti itu ya. Tapi saya juga nggak pernah belajar langsung ya, jadi hanya membaca dan dari informasi tentang ya, informasi dari orang-orang atau yang saya temui di Kalimantan Timur ya waktu itu dengan orang Bugis. Jadi nyambung nih, ini menarik. Jadi sedikit mau buka wacana ya, buka wacana bahwasanya pertama Indonesia ini masya Allah ilmu pengetahuannya udah dalam, udah tinggi ya. Banyak di beberapa daerah atau suku itu pengetahuan tentang yang berkaitan dengan kerohanian, karena kalau kerohanian itu pasti intinya kepada Tuhan, diri dan alam, pasti itu nggak ada lagi baru ya, karena semua itu inti di situ kan. Itu. Dan di sana sudah ada pelajaran tentang itu, wahai sahabat-sahabat semuanya, sebelum Islam masuk. Jadi orang-orang sana itu begitu dalam tuh keyakinannya ya kepada Tuhan, kepada diri, yang mereka meyakini bahwasanya inti manusia itu adalah, yang dikatakan manusia itu intinya adalah rohnya. Itu sahabat-sahabat. Nah, jadi manusia itu satu ya, itu yang banyak itu adalah jasad atau raganya. Nah, manusia yang satu itu bersumber dari roh, yang roh itu bersumber dari cahaya sang pencipta atau nur ilahi. Jadi nurullah, sahabat-sahabat, kalau bukan di dalam Islam, dan sama di dalam tasawuf juga seperti itu. Jadi apa yang diajarkan di dalam Islam itu memiliki kesamaan dengan pelajaran sebelumnya yang disampaikan oleh leluhur-leluhur saudara-saudara sahabat-sahabat dari Bugis atau Makassar ya, Sulawesi Selatan, sahabat-sahabat. Ini menarik. Nah, jadi ini sebagai sarana sambung silaturahmi dan saling ya, karena berbagi informasi dan sarana belajar. Saya juga jadi belajar ya, walaupun secara teori ya, karena secara praktek belum ketemu gurunya ya. Jadi, tetapi melihat dari kesamaan-kesamaan teori ya, berarti ini sesuatu yang menimbulkan daya tertarik kita untuk ya, sambung silaturahmi dan pengetahuan sama sahabat semuanya. Nah, ini jadi di sana pun sama. Kalau kita baca informasinya atau kita dengar dari sahabat-sahabat yang di sana tentang pelajaran yang turun temurun ya, leluhur ya, mereka meyakini bahwasanya manusia itu asalnya sama, dan yang dikatakan manusia itu adalah intinya adalah roh ya, roh ya bahasa kita bahasanya. Nah, yang itu bersumber dari ya hasil sebuah polarisasi atau sebuah proses ya, dari pancaran atau letupan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya sang pencipta ini, wahai sahabat. Itu yang kemudian ya, itu dari
letupan, pancaran ya, proses ya dari cahaya Allah kemudian menjadi roh, yaitu kemudian roh akan mengalami sebuah proses ya, pola ya, proses pembentukan ya, yang akhirnya ya, menjadilah yang namanya nyawa. Ini yang kalau di dalam Islam ya, merupakan sebuah proses dengan nurnya Muhammad SAW gitu. Jadi Anda memiliki kesamaan ya, kalau di Islam, di dalam tasawuf ya, dari Nurullah kemudian menjadi Nur Muhammad. Nah dari Nur Muhammad inilah kemudian menjadi roh ya, seperti itu. Tapi intinya sama, memiliki sebuah proses-proses kesamaan. Ini menarik. Dan itu sudah diyakini di sana, dijadikan sebagai sebuah yang dipegang dengan baik. Itu sehingga hubungan antar manusia begitu sangat saling dihargai di sana, karena mereka menyadari bahwa berasal dari asal yang satu. Gitu. Barulah setelah itu dari roh ke nyawa, kemudian terjadi lagi sebuah proses ya, sebuah pola pembentukan, pola kejadian ya, itu yang akhirnya berubah wujud ya, atau bermetamorfosis atau berapa istilahnya ya, memang agak sulit ya, ringkas kira-kira begitulah analoginya ya, perumpamannya menjadilah nafas. Nah ini wahai sahabat-sahabat sekalian, yang di nafas inilah yang betul-betul dikaji ya, diteliti di dalam ilmu pengetahuan dari leluhur-leluhur, saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang ada di Bugis atau Makassar, seperti itu, yang akan mengembang menjadi sebuah ilmu ya, yang ditambah dengan cakrawala alam, itu kehidupan ya, penciptaan makhluk lain ya, akan menjadi ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, di sini betul-betul diteliti, betul-betul dikaji inti-intinya dan rumus-rumusnya di dalam ilmu tasawuf ya, yang ada di Bugis atau yang ada di wilayah Makassar juga ya, seperti itu. Ya, ini yang sangat kuat ya, diyakini, dipegang ya di sana ya, yang tentu memberikan sebuah pancaran pada tradisi budaya masyarakat yang ada di sana. Terlebih-lebih dengan masuknya Islam, yang ternyata Islam juga mengajarkan tentang pelajaran seperti itu di dalam kajian-kajian tasawuf khususnya ya, gitu. Nah, sehingga semakin lebih kuat keyakinan mereka terhadap Islam, dan juga semakin kuat juga ya keyakinan kepada apa yang diajarkan oleh leluhur. Walaupun mungkin secara perkembangan zaman ya, karena zaman makin canggih dan orang cenderung kepada hal yang bersifat materialistis dan yang instan ya, kadang-kadang pelajaran-pelajaran tua seperti ini pun terkikis. Dan di mana daerah umumnya makin terkikis, makin ya secara aplikasi ya. Kalau secara teori mungkin informasi berkembang, banyak informasi, makin terurai informasinya, makin detail informasi, makin tersebar, tapi penguasaannya makin kurang gitu, seperti itu. Sama di dalam Islam ya, tentang informasi, sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, ilmu agama makin berkembang, makin banyak tersebar kemana saja, kitab makin banyak ya, lahir kitab-kitab ya, dari Al-Quran ya, kemudian berkembang menjadi banyak kitab hadis ya kan, dari kitab hadis berkembang lagi banyak dengan kitab-kitab fikih ya. Nah itu akan tetapi pengetahuan yang berdasar, yang membentuk keimanan makin berkurang, makin menipis. Ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu juga dalam
pelajaran-pelajaran yang terhubung ya, atau yang berasal bersumber dari leluhur ya, atau dari orang-orang tua terdahulu makin terkikis ya, ini makin tergilas oleh kepengetahuan yang bersifat materialistis fisik seperti itu ya sahabat-sahabat ini. Jadi dan dari nafas inilah yang semakin didalami, semakin diperdalam itu, sehingga dari sinilah manusia menyadari bahwa ya, dari roh, kemudian nyawa, nafas ini masih memiliki kesatuan, dan bahkan manusia pun juga lahir ya, sama, berasal dari satu ya proses, yaitu dari perut sang ibu itu. Jadi di sana menyadari dari proses yang samanya manusia ini, sehingga manusia ini bersaudara begitu. Hakikat manusia ini enggak mau sukunya apa, mau bangsanya apa ya, dalam pengetahuan yang diajarkan oleh leluhur dulu itu meyakini bahwasanya manusia ini sama, bersaudara, berasal dari satu gitu, asal yang satu itu, wahai sahabat-sahabat. Sehingga suasana persaudaraan di kalangan masyarakat yang ada di sana, atau kaum muslimin khususnya, itu begitu kuat, begitu sangat bagus ya sahabat-sahabat. Kalaupun ada perubahan, itu mungkin dampak daripada perubahan zaman ya, teknologi ya, kadang-kadang akhirnya pelajaran-pelajaran dari orang-orang tua terdahulu makin terkikis. Ya itu sama di berbagai daerah juga seperti itu. Dari pengalaman saya ya berjalanlah dari berbagai daerah sahabat-sahabat. Ini yang perlu kembali untuk kita kaji, untuk kita perdalam ya, yang intinya adalah dari roh, kemudian nyawa, sampailah ke nafas, tiga ini yang tentu sumbernya roh dari sebuah proses ya, terjadinya aksi reaksi dari cahaya nurnya Allah, nur ilahi, yang kemudian terhubung lagi menjadi proses lagi menjadi nyawa yang terhubung dengan nur Muhammad SAW ya, dan sampailah kepada terciptanya nafas ya, ini yang itu berhubungan dengan nur insan ya, nur alam ya, dengan alam, karena dipadu dengan cakra atau hal-hal yang ada di alam. Saya pahami, wahai sahabat-sahabat, dari apa yang disampaikan ataupun apa yang kita baca dari informasi-informasinya ya, memiliki kesamaan dengan kajian tasawuf. Jadi bahwasanya bersumber dari zat yang satu ya, kemudian zat yang satu ini beraksi ya, menghasilkanlah nur ya, pancaran ya, cahaya ya, yang pancaran cahaya ini kemudian menjadi sumber-sumber inti energi ya, inti daripada energi ya, yang kemudian membentuklah yang namanya roh ya, dan roh kemudian mengalami lagi sebuah proses ya, yang membentuklah menjadi ya, yang namanya nyawa ya, nyawa kemudian mengalami proses yang hasil letupannya atau hasil pancarannya, percikannya menjadilah yang namanya nafas gitu. Sehingga mempelajari lebih dalam tentang nyawa, tentang roh ya, itu sangat dihubungkan dengan nafas. Nah ini dari sini lebih diperdalam lagi, Nah, ini untuk pelajaran seperti ini sifatnya rahasia itu, tidak disampaikan secara tertulis ya, itu, tapi biasanya langsung ya, seperti itu wahai sahabat-sahabat. Nah ini memberikan sebuah prinsip hidup yang bagus dalam kehidupan masyarakat, saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada dari Bugis ya, sehingga mereka begitu menyatu, begitu dekat, begitu sangat menyatu dengan sesama manusia, menyatu juga dengan alam, karena terbentuknya nafas ya, roh, nyawa, nafas ini terhubung dengan unsur-unsur yang ada di alam seperti itu, sehingga alam menjadi bagian dari diri manusia. Ini bersaudara lah
itu dengan sesama manusia bersaudara, dengan makhluk yang pun bersaudara karena memiliki hubungan. Nah, itu yang dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran leluhur yang ada di sana. Jadi memberikan efek yang sangat positif dalam kehidupan pertumbuhan manusia, wahai sahabat-sahabat. Sehingga rasa pembelaannya terhadap saudara begitu kuat, persatuannya begitu kuat sesama manusia, dan hubungannya sesama makhluk lainnya begitu sangat dijaga, wahai sahabat-sahabat. Ini yang mungkin perlu kita ambil pelajaran ya, atau kita belajarlah dengan sahabat-sahabat yang ada di sana, sahabat-sahabat kaum muslimin ya, yang betul-betul mendalami tentang pelajaran-pelajaran orang terdahulu yang tinggal dihubungkanlah dengan Islam ya, agar baik secara inti pengetahuan dan dalam penerapan serta dalam ya etika atau perilaku, akhlak dan adab itu akan lebih menimbulkan sebuah kesinkronisasian terhadap dengan al-Islam, wahai sahabat-sahabat. Nah, ini yang mungkin ya saya ingin kita saling berbagi, saling memperkuat ya, saling meningkatkan lah ya sahabat-sahabat semuanya ya, sebagai juga sarana silaturahmi sama muslim, sesama ya bangsa Indonesia ya juga ya, karena masih dalam lingkaran banyak kesatuan ya, kesatuan, apalagi dihubungkan lagi dengan pelajarannya yang ada di sana. Kita manusia ini adalah saudara satu asalnya, karena manusia ini hanya satu. Nah, baiklah sahabat-sahabat ya, karena keterbatasan ya pengetahuan ya, nah, ini hanya semua sebuah ungkapan kesimpatikan dan motivasi untuk lebih, yang khususnya masyarakat atau sahabat yang ada di sana lebih menggali lagi ya. Kalau yang bukan dari sana kan agak sulit ya, karena sebanyak bahasanya kan masih bahasa pelajaran begitu, masih bahasa asli daerah, masih bahasa Bugis ya. Itu jadi sekali lagi ya, mohon dimaafkan, dimaklumin, tapi ini ya, bukan sebuah simpatik dengan pelajaran ya, saudara-saudara yang ada di sana, yang mudah-mudahan bisa ya berbagi ilmu pengetahuan ya yang bermanfaat. Demikian sedikit sebuah ungkapan ya, sebuah apresiasi lah ya, apresiasi juga motivasi ya, itu ya, mudah-mudahan ada kesempatan bisa belajar ya, izinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian aja yang dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang terhubung dengan kajian bersifat rohani yang dalam Islam disebut dengan istilah tasawuf, yang itu intinya adalah ma'rifat ya, mengenal atau mengetahui inti daripada hakikat ciptaan dan sang pencipta, seperti itu. Manusia berarti ciptaan, Allah berarti sang pencipta, yang memiliki kesamaan dengan pelajaran dari leluhur atau nenek moyang dari sahabat-sahabat saudara yang ada di Bugis atau Makassar, mungkin lebih ini ya, luasnya lagi Sulawesi Selatan ya. Sekali lagi mohon dimaafkan ya, terima kasih ya sudah mendapatkan informasi ya, diberikan informasi melalui media sosial, atau mungkin juga dulu sahabat-sahabat saya yang dulu yang udah lama nih nggak ketemu ya, karena sekarang udah di Jakarta, dulu saya di Kalimantan, banyak ketemu dengan sahabat-sahabat dari sana. Aku lu amin antum bi khairin ya, kesalahan kekurangan mohon maafan minkum ya, mohon dimaafkan ya, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam, jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.